Perkenalkan, nama saya Andi Fahri, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Trisakti. Kualifikasi jasa konstruksi adalah layanan konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi seluruh atau sebagian kegiatan yang dilakukan pengkajian, perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2020 adalah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, merupakan pedoman baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten provinsi atau kota dalam penyelenggaraan pembinaan pengawasan jasa konstruksi. Adapun klasifikasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mencabut 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020. Setelah itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi Lembaga Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa. Yang keempat, sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi. 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan pengamanan dibentuk oleh peraturan pemerintah. Yang setelah itu adalah segmentasi pasar serta kriteria risiko teknologi biaya pasal 29. Yang kedua adalah definisi usaha. Pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2020 adalah tentang pembangunan infrastruktur di tanah air menyebabkan meningkatnya persaingan usaha di bidang jasa konstruksi. Selain itu juga demi menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga adalah jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha dan bentuk kualifikasi usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Menteri. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegritas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 huruf E terdiri atas pembangunan gedung dan pembangunan sipil. 2. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai dimaksud pada ayat 1 harus memiliki publikasi sesuai dengan klasifikasi usaha. Contohnya adalah perseorangan terbatas PT atau kurikulum FED. Yang keempat adalah ketentuan lebih lanjut mengenai subkriteria dan klasifikasi sebagaimana diatur pada pasal 19 dalam Peraturan Menteri. Ketentuan tersebut mengenai klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 8 ayat 2 huruf A yang berkaitan ketenaga listrikan. B. Kualifikasi usaha yang terkait ketenaga listrikan, sertifikat badan usaha yang termaksud ketenaga kelistrikan, dan kualifikasi yang D-nya kualifikasi serta tenaga kerja instalasi listrik dilaksanakan secara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kelistrikan. Pasal 21 adalah layanan usaha jasa konstruksi mengenai yang dimaksud pada pasal 11, yakni ayat 1 huruf A diberikan oleh penyedia jasa konstruksi penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Layanan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas layanan usaha jasa konstruksi bersifat umum, layanan jasa konstruksi bersifat spesialis, layanan jasa konstruksi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum, layanan jasa usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis, dan layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegritas. Pada pasal 22, layanan usaha konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 pasal 21 ayat 2 huruf A meliputi penggalian, perencanaan, perencanaan, pengawasan, dan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi. Layanan usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 2 huruf B meliputi survei, pengujian teknik, dan atau analisis. Bagian 3. Layanan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf C meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan atau pembangunan kembali.
Yang keempat, layanan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf D meliputi pekerjaan sebagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 2 huruf E meliputi rencangan dan bangunan dan perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan. 1. Membutuhkan atas kualifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan kualifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha jasa konstruksi. Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur oleh Menteri. Terima kasih.